Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai arsitektur sistem operasi yang merupakan tugas pengantar teknologi informasi oleh dosen pengampu yaitu Bapak Asep Hilmi Mutakin, STMkom. Sebelum kepada inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota kelompok yang lainnya. Perkenalkan, saya Alifa Destia Rahmadini dengan NIM 2441053 dari Prodi Teknik Informatika selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Kemudian, pada poin pertama pembahasan, ada Muhammad Eka Nugraha Erawan yang akan membahas sejarah arsitektur sistem operasi. Yang kedua, ada Sakrila Azila Hikmawan yang akan membahas definisi arsitektur sistem operasi. Yang ketiga, ada Ridan yang akan membahas komponen-komponen arsitektur sistem operasi. Yang keempat, ada Muhammad Azefa yang akan membahas tentang jenis-jenis arsitektur sistem operasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Rizky Mahardika Ramadan yang akan melanjutkan pembahasan jenis arsitektur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada pembahasan materi yang pertama oleh rekan saya yaitu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nugraha Erawan dengan NIM 2443003. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi terbagi dalam beberapa generasi, dimulai dari generasi 1 yang berlangsung pada tahun 1940 hingga 1950. Pada periode ini, komputer belum memiliki sistem operasi. Baru pada tahun 1950, sistem operasi diperkenalkan oleh General Motors pada IBM 701 yang disebut dengan Single Stream Batch Processing System. Komponen utama komputer saat itu berupa tabung hampa udara dan hanya digunakan untuk perhitungan aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Memasuki generasi 2, yaitu pada tahun 1960, komputer mulai bisa melakukan berbagai tugas secara otomatis. Istilah multiprogramming mulai dikenal dan sistem operasi mulai mendukung teknologi time sharing. Komponen utama yang digunakan adalah transistor dengan input data yang masih menggunakan punch card. Kemudian pada generasi 3 di tahun 1970 istilah software engineering mulai dikenal. Di era ini mulai berkembang teknik enskripsi dan deskripsi untuk keamanan data serta hadirnya real system yang memungkinkan aplikasi yang lebih responsif. Perangkat keras pun berkembang dengan komponen utama berupa IC atau integrated circuit serta hadirnya konsep device independence dan spooling. Pada generasi keempat yang dimulai tahun 1980, dekade ini dikenal sebagai awal dari personal komputer yaitu PC. Teknologi mikroprosesor mulai berkembang pesat yang memungkinkan distribusi komputing. Sistem operasi pun mulai mengenal software aplikasi dan arsitektur berkembang hingga 32 bit dengan teknologi pipeline. Akhirnya, generasi 5 yang berlangsung mulai tahun 1990-an hadir dengan berbagai inovasi seperti multiprosesor, multimedia, dan user interface berbasis grafis atau GUI (Graphical User Interface). Di era ini, kemampuan multithreading juga semakin berkembang, membuat sistem operasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam berbagai aplikasi. Dari generasi ke generasi, sistem operasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer menjadi tulang punggung bagi kemudahan komputasi yang kita nikmati hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakrila Azila Hikmawan dengan NIM 2441090 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi arsitektur sistem operasi. Definisi arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem operasi. Arsitektur sistem operasi menentukan bagaimana sistem operasi berfungsi dan berinteraksi dengan perangkat keras serta aplikasi yang sedang berjalan. Arsitektur sistem operasi mengelola interaksi antara komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang kita ketahui meliputi manajemen berkas, memori, prosesor, input atau output, dan perangkat periferal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan dengan NIM
1039 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem operasi. Yang ke-1, management proses adalah situasi ketika program sedang dijalankan. Proses ini membutuhkan sumber daya untuk berhasilnya proses yang sedang dijalankan. Sumber daya di antaranya berupa CPU, memori, berkas, dan perangkat I/O. Yang kedua, manajemen memori utama adalah sebuah array dari words atau baterai. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang datanya digunakan oleh CPU, perangkat I/O. Yang ketiga, manajemen storage adalah data yang disimpan di dalam memori utama yang bersifat penyimpanan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, manajemen sistem I/O atau bisa disebut dengan reverse masker. Sistem ini menyediakan driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam seperti membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file. Yang kelima, manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang sehingga dibuat dengan tujuan sesuai dengan kebutuhan pembuat berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Sistem ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilaksanakan oleh program, prosesor, atau pengguna sumber daya. Yang ketujuh, jaringan atau sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau proses. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke macam sumber daya sistem. Yang kedelapan, interpreter sistem adalah program yang dapat membaca instruksi dan mengertikan kontrol. Sistem ini sangat bervariasi sehingga satu sistem operasi ke sistem operasi lainnya berbeda. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ajepa dengan NIM 2443001 dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi terbagi jadi dua, yaitu arsitektur monolitik dan arsitektur berlapis. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik adalah komponen sistem operasi termuat dalam kernel. Artinya ia bekerja dalam ruang kernel dan komponen-komponen sistem operasi berkomunikasi satu sama lain menggunakan pemanggilan fungsi. Contohnya, FMX dan Linux. Apa sih keuntungan arsitektur monolitik? Keuntungan utama dari arsitektur monolitik adalah menyediakan penjadwalan CPU, manajemen memori, pengelolaan memori, dan lain-lain melalui panggilan sistem. Dalam satu ruang alamat, seluruh proses besar berjalan. Ini adalah berkas biner statis tunggal. Tentu, ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan dari arsitektur monolitik adalah kerugian utamanya adalah semua komponen saling bergantung, dan jika salah satu gagal, seluruh sistem pun akan gagal. Jika pengguna harus menambahkan layanan atau fungsi baru, seluruh sistem operasi perlu diubah. Nah, yang kedua, arsitektur berlapis. Arsitektur berlapis adalah komponen-komponen dengan fungsi yang serupa dikelompokkan untuk membentuk satu lapisan, dan dengan cara ini total n tambah satu lapisan dibangun dan dihitung dari 0 hingga n, di mana setiap lapisan memiliki serangkaian fungsi dan layanan yang berbeda. Contoh, sistem operasi
juga Windows, XP, dan Linux menerapkan beberapa tingkat pelapisan. Lapisan-lapisan diimplementasikan menurut aturan berikut. Setiap lapisan dapat berkomunikasi dengan semua lapisan di bawahnya, tetapi tidak dengan lapisan atasnya, yaitu sistem lapisan ke I dapat berkomunikasi dengan semua lapisan dari 0 hingga I sampai 1, tetapi tidak dengan lapisan ke I tambah 1. Setiap lapisan dirancang sedemikian rupa sehingga hanya membutuhkan fungsionalitas yang ada pada lapisan itu sendiri atau lapisan di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marika Ramadan dengan NIM 2443002. Saya di sini akan menjelaskan tentang perangkat teknologi informasi, arsitektur sistem operasi. Yang pertama, ada perangkat keras, adalah lapisan terendah dalam arsitektur sistem operasi pelapis. Lapisan ini bertanggung jawab untuk koordinasi dengan perangkat periferal seperti keyboard, mouse, pemindai, dan lain-lain. Dan yang kedua ada penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah lapisan ini bertanggung jawab atas penjadwalan proses-proses yang memasuki sistem disimpan dalam antrian pekerjaan sementara yang siap dimasukkan ke dalam antrian siap. Lapisan ini mengatur proses yang akan disimpan di CPU dan yang akan dilakukan dari CPU. Dan yang ketiga ada manajemen memori. Lapisan ini menangani aspek manajemen memori, yaitu memindahkan proses dari memori sekunder ke memori primer untuk dieksekusi dan sebaliknya. Ada memori seperti RAM dan ROM. Yang keempat, ada manajemen proses. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola berbagai proses, yaitu menetapkan CPU ke proses-proses yang akan dijalankan. Manajemen proses menggunakan banyak algoritma penjadwalan untuk memprioritaskan proses-proses yang akan dieksekusi seperti algoritma Brown, Robin, first come first serve, dan SJF, dan lain-lain. Yang kelima ada penyangga. Penyangga 1/0 adalah data yang dimasukkan di sangga terlebih dahulu sebelum disimpan dalam memori sekunder. Semua perangkat 1/0 memiliki penyangga yang terpasang padanya untuk penyimpanan sementara. Yang keenam ada program penggunaan. Program penggunaan adalah lapisan aplikasi dari arsitektur berlapis sistem operasi yang menangani semua program aplikasi yang berjalan seperti permainan, browser, Word, dan lain sebagainya. Ini adalah lapisan tertinggi dari arsitektur berlapis. Baik, izinkan saya menyimpulkan beberapa pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sejarah komputer dari generasi ke generasi, yaitu dimulai pada generasi pertama tahun 1940 hingga 1950-an, komputer awal dengan OS batch processing dan tabung vakum hanya operasi dasar. Pada generasi 2 yaitu tahun 1960-an, komputer dengan multiprogramming dan time sharing berbasis transistor. Pada generasi 3 tahun 1970-an, ada software engineering, multiprocessing, dan sistem real-time berbasis IC. Kemudian pada generasi 4 yaitu tahun 1980-an, era PC dengan mikroprosesor, distributed computing, dan arsitektur 32 bit. Dan generasi 5 yaitu pada tahun 1990 mendukung multiprosesor, multimedia, GUI, dan multithreading. Arsitektur sistem operasi sendiri adalah dasar perangkat lunak yang mengatur interaksi perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi utamanya meliputi manajemen proses, memori, penyimpanan I/O, berkas, proteksi, jaringan, dan interpretasi perintah. Jenis-jenis arsitektur yang pertama yaitu monolitik. Semua komponen ada di dalam kernel. Kelebihannya kinerja yang cepat, kekurangan sulit diperbarui, sistem gagal jika satu komponen rusak. Yang kedua ada berlapis. Sistem terbagi dalam lapisan-lapisan terpisah dengan fungsi spesifik.
Setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di bawahnya, contoh Windows XP dan Linux dengan beberapa tingkat lapisan. Lapisan-lapisan tersebut diantaranya perangkat keras, penjadwalan CPU, manajemen memori, manajemen proses, penyangga I/O, dan program pengguna. Baik, rekan-rekan sekalian, sekian presentasi mengenai arsitektur sistem operasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya materi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar video kami. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.